Kita mencapai di komik headliner kita. Betul. Pria yang satu ini mungkin paling mengerti apa arti keluarga. Karena ia hidup lebih lama dibandingkan komik-komik sebelumnya. Ini dia headliner performance dari Big Five. Tepuk tangan untuk Ari. Dan di keluarga saya sosok yang saya kagumi itu ayah saya. Saya itu mendapatkan jiwa seni saya itu dari ayah saya. Ayah saya juga dulu itu adalah pemain teater. Keren sih, saya terinspirasi banyak dari ayah saya. Jalan baru itu ternyata adalah jalan baru. Jalan yang tadinya tanah kemudian dikasih aspal. Saya Ari Kritik, selamat malam. Dengan hadirnya saya di panggung stand up comedy ini sih sebenarnya saya itu juga ingin jadi inspirasi. Saya tuh ingin menjadi inspirasi untuk mereka bahwa oh ternyata kakak mereka itu melakukan hal-hal yang positif. Kenapa? Orang timur tidak boleh sedih. Sedih tadi itu. Hari ini temanya keluarga. Kalian tahu tidak kenapa itu namanya keluarga? Ya karena dari situ. Keluar, enggak. Kalau keluar ya jadi. Kalau enggak ya enggak jadi. Tapi bicara masalah keluarga, saya itu anak tertua. Ya meskipun tidak kelihatan ya. Tapi betul, saya itu anak tertua di keluarga. Saking tuanya saya tuh adik saya yang bungsu itu pernah panggil saya bapak. Dan karena saya itu yang paling sulung, yang paling tua, saya itu punya kebiasaan mengalah. Makanya saya tuh kalau misalnya tidak menang di kompetisi ini, itu bukan karena saya kalah lucu. Bukan. Tapi karena bukan karena close mic aja. Mau mengalah sama mereka berempat itu, tiap hari dikatain tua sama mereka, barusan mengalah sama mereka, jangan harap. Lima besar stand up comedy, katanya kita keluarga, tapi saya jadi kakeknya, itu kurang ngajar itu ya. Jangan harap sama mengalah sama mereka itu. Tapi kalau bicara keluarga, saya tuh jadi ingat masa kecil saya. Sama, ya saya juga pernah kecil, tidak langsung tua. Kalau kecil itu saya ingat, waktu kecil itu biasanya itu sore-sore. Kita sudah habis mandi, ya kan? Sudah habis mandi, biasanya ibu itu sok-sok kasih make up gitu kan. Make upnya, iya. Make upnya itu cuma biasa aja, bedak. Dipukul 3 kali. Pasti begitu kan? Iya. Iya kan? Bedak dipukul 3 kali. Sudah kelar. Ya. Terus sebelum keluar itu, kita itu biasanya dikasih bekal. Pisang goreng. Wah itu sudah istimewa sekali kalau untuk kami itu. Jadi sambil makan pisang goreng, itu minyak-minyaknya itu menempel di sini. Ya. Bedak, pisang goreng itu sudah jadi aneh make upnya itu. Terus kita itu biasanya keluar main jalan-jalan. Nah, meskipun sudah mandi, sore-sore itu ada yang susah kita tangkal. Itu godaan untuk main lagi. Kalau sudah ketemu teman-teman itu pamer-pamer pisang goreng dulu ya. Makan. Pasti kita ikut main. Kalau saya dulu itu sukanya tuh main kelereng. Duduk main kelereng. Biasanya kalau sudah konsentrasi kelereng itu kan ingus turun kita sudah tidak peduli lah ya. Tinggal kita selesai. Jadi bedak, minyak, ingus ya. Terus itu pasti kita dicari sama bapak biasanya yang suruh cari itu. Dan bapak kalau di Indonesia Timur, bahaya. Dia itu cari tidak mungkin dengan tangan kosong. Itu terlalu istimewa, pasti dia bawa senjata. Jauh. Dicari pas ketemu, tidak pakai basa-basi. Langsung senjata yang dikeluarkan. Tak! Kayu bakar. Wah itu sakitnya minta ampun sumpah. Sungguh. Ya, kita berdiri, woi, ini kayu bakar. Pulang menangis sepanjang jalan menangis ya kan?
Biasanya menangisnya kita itu awalnya itu asik, tarikannya panjang. Wah. Sampai di rumah itu napas sudah mulai habis. Depan rumah sudah habis, tinggal. Terus kita disuruh masuk, dikasih mandi sama ibu kita. Dikasih mandi, itu masih gitu juga. Mandi. Terus ibu ini kadang-kadang ini suka sok baik. Sok baik, saya bilang. Itu pasti dia memberikan pertanyaan retoris yang tidak perlu dicari jawabannya. Keren ya? Pertanyaannya itu selalu sama. Kamu kenapa menangis? Omong kosong kalau dia tidak tahu. Pertanyaannya, kayu bakar itu dari mana coba kalau bukan dari dia? Cuma saya tuh merasa bersyukur. Karena, saya merasa bersyukur karena saya tuh hidup di zaman lampau. Dulu kan orang memasak pakai kayu bakar. Bayangkan kalau anak sekarang dibegitukan. Datang bapaknya bawa senjata, toeng, LPG 3 kilogram. Hai ya, jangan. Stop kekerasan dalam rumah tangga, jangan. Iya, biasanya kita dimandikan seperti itu sambil ditanya-tanya seperti itu. Wih, itu setengah mati sekali. Habis dimandikan, ibu keluar lagi. Tapi kali ini tidak tangan kosong, bawa kayu bakar. Bapaknya kita lagi nonton TV. Pak! Kenapa? Anaknya siapa yang kau bawa pulang? Mukanya sama semua, susah ya. Sampai bapak sendiri susah bedakan, susah minta ampun. Tapi kalau kalian perhatikan, anak-anak timur itu biasanya kulitnya hitam, gelap, iya kan? Nah, itu sebenarnya ada hubungannya dengan tingkat kenakalan. Serius, ini teorinya saya sendiri tapi kayaknya ini betul ini. Tingkat kenakalan itu berbanding lurus dengan tingkat kehitaman. Semakin nakal, semakin hitam. Tidak percaya, lihat Viko. Iya. Karena kalau menurut saya itu ada dasarnya. Karena coba kalian perhatikan. Di sekolah itu kan biasanya kalau kami orang timur itu suka saling menantang. Kalau saya mamanya saya itu kan guru dulu. Guru, ini saya praktekkan sendiri di sekolah. Ibu guru lagi mengajar, itu mencatat biasanya, tulis pakai kapur. Tulis pakai kapur. Selesai mereka menulis itu biasanya ibu guru kan keluar cuci tangan kan. Nah kita itu saling menantang di situ. Wih kawan, kau berani hapus atau tidak? Dan anehnya selalu aja ada anak bandel, nakal, bodoh yang menyanggupi itu. Saya berani, kenapa? Coba hapus. Tak, dihapus sama dia. Padahal baru habis ditulis sama ibu guru. Pulang santai dia duduk lagi. Tak, ibu guru masuk marah-marah. Ini siapa yang hapus? Belum dijelaskan sudah dihapus. Tantangan kedua datang. Kawan, kau berani mengaku atau tidak? Dan si bodoh tadi mengaku lagi. Saya berani tuh, saya yang hapus ibu guru. Oke, ditarik keluar, dijemur di matahari. Makanya jadi hitam. Saya Ari Kriting, selamat malam. Ya, dari beberapa yang ini, katakanlah dari 100% jokes yang kamu tampilkan, materi yang kamu tampilkan, ya saya sih tertawa di 80%-nya ya. Jadi saya pikir cukup sukses lah kau malam ini. Thank you. Terima kasih. Ya, Ari. Makin lama makin minggu gue merasa lo semakin apik, semakin santai dan semakin luas dalam berkomedi. Dan menurut gue itu pertanda yang sangat baik, keren banget. Terima kasih. Kata-kata yang tepat satu kata saja buat Ari di depan itu saya pikir dewasa. Tua dong. Karena memang sudah lebih tua dari yang lain. Jadi tetap kompor gas Ari. Terima kasih Om. Dengan waktu 7 menit 47 detik, tepuk tangan sekali lagi untuk